Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari Badan Sistem Informasi di acara rutin kita podcast Coffee Talk BSI. Setelah sekian lama kita hiatus karena pandemi, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa membuka kembali acara podcast kita. Pagi Pak Khalid. Alhamdulillah. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Andre. Bagaimana Pak Jarwo? Alhamdulillah. Pak Hari? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah kita semua sudah vaksin 2 kali gitu ya. Insya Allah. Kita tinggal tunggu semoga dapat booster gitu ya. Soalnya saya gini, teman saya itu kapan hari kan ke Jerman gitu ya. Syarat vaksin itu tidak boleh Sinovac ternyata. Waduh, saya langsung sedih saya. Waduh, sedih sekali ini. Ternyata Sinovac tidak laku di sana. Tapi di Australia masih laku gitu ya. Saya masih punya visa ke Australia. Sebenarnya yang lebih penting itu ini Pak, pengen umroh gitu ya. Pengen umroh tapi Indonesia masih belum boleh gitu ya. Ya hopefully kondisi yang semakin mereda ini akan semakin membuka kesempatan. Begitu juga dengan namanya Universitas Islam Indonesia ya Bapak-Bapak sekalian. Sudah 2 tahun gitu ya kita mengalami kondisi pandemi gitu ya. Ya alhamdulillah tadi seperti yang kita sudah obrolkan, kita semua sudah vaksin, dosen-dosen di Universitas Islam Indonesia juga sudah, saya kira nyaris semuanya itu sudah divaksin, begitu pula dengan teknik, karyawan dan lain sebagainya juga sudah divaksin. Nggak cukup itu, keluarganya juga sama gitu ya. Kapan hari Pak Rektor cerita ke saya kalau di Jogja itu kurang lebih sudah 90% lebih yang sudah vaksinasi gitu ya. Ini alhamdulillah suatu kabar yang cukup mengembirakan gitu ya. Paling tidak ya ini membuka sebuah kesempatan bagi kita untuk persiapan ya, untuk persiapan. Persiapan untuk apa ya? Seiring dengan semakin menurunnya kondisi COVID di Indonesia gitu ya. Yang kalau di Jogja itu sekarang harian biasanya hanya ada tambah kasus 4, 5 dari satu provinsi. Kalau dibandingkan dengan beberapa bulan lalu yang sampai ratusan tiap hari itu kan ya sungguh luar biasa gitu ya penurunannya. Dan kalau di UI sendiri kan di 2022 itu sudah di-tagline-kan dengan tagline yang catchy, menarik gitu ya. Yakni usai darurat, kemudian penuh semangat dan bermanfaat ya. Kalau kita bicara pandemi gitu ya di awal ya boleh kita anggap sebagai ini ya apa namanya? Force major gitu ya, bencana gitu ya. Tapi kalau kita sudah 2 tahun berlalu kok bencana terus gitu ya, kayaknya kok agak gimana gitu ya, susah move on dari bencana. Gitu ya. Makanya kita coba obrolkan pada kesempatan kali ini bagaimana sih Universitas Islam Indonesia, wabil khusus dalam konteks kali ini ya dari Badan Sistem Informasi atau bahasa sederhananya dari apa namanya teknologi informasi gitu ya. Gimana sih kemudian UI akan berhadapan, UI akan kemudian hidup berdampingan. Pak Khalid, gimana kalau dari Pak Khalid perspektifnya ini? Kita sudah 2 tahun ini dan bagaimana kita berhadapan dengan kondisi usai darurat ini? Baik. Terima kasih Pak Andri. Pengantarnya luar biasa. Usai darurat, penuh semangat, bermanfaat. Kalau saya memaknai ya, karena posisi amanah itu ada di perencanaan dan evaluasi. Ini tagline kaitannya dengan garis bawah yang besar itu sebenarnya penuh semangat sama tebar manfaat. Karena itu amanah yang ada di khususnya UII melalui Badan Sistem Informasi. Ketika usai darurat, dulu kalau pertama kali awal darurat itu kita habis-habisan untuk mempersiapkan bagaimana seluruh stakeholder kita itu bisa menjalani semua proses bisnis dengan kita percepat proses digitalisasi yang ada di UII. Atau mungkin pas awal tuh malah kita dipaksa jempalitan semua gitu ya. Dipaksa jempalitan. Dan posisi ini usai darurat itu bagi kita ya, kita sebenarnya usai darurat dari jempalitan. Menuju ke proses normal agar supaya semangat tidak turun, kemudian kontribusi kita bisa semakin tinggi. Cuma ini akan apa itu mengirimkan pesan buat kita ketika kita mau kembali lagi aktif seperti dulu, maka perubahan apa yang kita persiapkan di saat darurat menjadi di saat yang tidak darurat lagi, itu juga menjadi challenge. Karena experience stakeholder kita juga sudah sangat nyaman bisa jadi dari sebelumnya menuju ke 2 tahun sebelumnya. Itu kan menjadi challenge. Seolah-olah kita mau memulai lagi. Nah, ini menjadi tantangan. Bahasa saya itu gini Pak Khalid, waktu zaman pulang sekolah luar negeri itu, kita nyebutnya itu reverse culture shock. Jadi biasanya kan orang bilangnya culture shock gitu ya. Kita datang suatu tempat yang baru, berbeda, terus surprise, wow gitu ya.
Nah, sekarang kayaknya juga sama gitu ya. Kita sudah terbiasa ngajar sambil sarungan gitu ya. Mahasiswa mungkin bangun tidurnya jam 7:05, jam 7 sudah kuliah gitu ya. Langsung buka laptop, langsung pakai handphone atau bahkan literally rebahan gitu ya. Sekarang kemudian harus dihadapkan pada sebuah kondisi yang harus menyesuaikan kembali gitu ya. Kalau bahasa elektronik itu transient. Sudah ya, tapi sudah nyaman ini kayak hukum Newton itu ya. Kalau sudah duduk lupa berdiri. Tapi mungkin itu cara Allah untuk membuat kita hidup lebih dinamis dan semangat tadi. Betul sekali. Jadi kita harus keluar dari kenyamanan dan di posisi yang tidak uncertain ini, yang tidak menentu ini, kita dipaksa untuk terus dinamis kritis berpikir. Ya. Gimana kalau Pak Hari berhadapan dengan situasi yang seperti ini, sudah 2 tahun berlalu, kemudian kita harus kayak mengulang kembali gitu. Kayak kalau di istilah itu seperti saya mengambil satu kata dari kata adaptasi yang pada dasarnya setiap hari kita lakukan. Kalau itu situasi baru berarti kita bilang itu readaptation, mengadaptasi kembali dengan ke situasi yang baru. Dari sisi teknologi informasi khususnya dalam pengembangan, penuh semangat itu sudah dilakukan, jembalitan itu kan penuh semangat sebenarnya itu sudah dilakukan dengan visi yaitu melayani, kemudian untuk mendampingi itu kan dengan penuh semangat di situasi pandemi yang sudah terjadi. Kemudian situasi yang sudah terjadi itu sebenarnya di sisi pengembangan teknologi informasi di Badan Sistem Informasi sendiri kan sudah membentuk pola baru, bahwa pola kerja itu ternyata remote working itu jadi sebuah pola gitu. Dan ini kan secara masif atau nanti bisa kita readaptation, ini kan bisa kita terapkan pada kegiatan luring gitu. Sehingga penuh semangatnya ini kalau dalam proses pengembangan, jangan-jangan kita punya pola yang sudah kemarin terjadi itu bisa kita bawa dengan penuh semangat di situasi yang baru, sehingga kita bisa menebar manfaat yang lebih dan bisa berakselerasi lebih tuh, di situasi yang baru nanti dengan pola pekerja yang bisa kita kerjakan kemarin, besok luring, namun di luar itu pola kemarin bisa dipakai loh gitu. Pola kemarin bisa dipakai sehingga nanti untuk proses melayani, mengakselerasi dan mendampingi itu bisa lebih kita tingkatkan lagi di rekan-rekan di Badan Sistem Informasi. Ini artinya Badan Sistem Informasi itu meskipun tagline-nya sama gitu ya, yakni mendampingi, melayani, mengakselerasi, akan tapi kemudian behavior-nya boleh jadi berbeda gitu ya, karena kita mengadaptasi sesuatu yang baru. Mengadaptasi sesuatu yang baru, artinya di pengembangan sendiri dengan model adaptasi yang seperti ini, yang sudah terjadi, kemudian dengan situasi yang baru seperti ini, menebar manfaatnya itu lebih ke fase kita melakukan digitalisasi, kita mengubah proses-proses yang ada menjadi dalam bentuk digital. Mestinya ada manfaat lebih yang bisa kita tebar dari proses digitalisasi yang sudah kita bangun, dasar fondasi yang sudah kita bangun, keterkaitannya mulai kita bangun sehingga manfaat yang nanti kita tebar itu bisa lebih terasa lagi dengan pendekatan atau pola yang sudah terjadi yang kita lakukan kemarin. Nggak bilang saja pola kerja gitu, pola kerja. Remote working itu bisa kita pakai loh, tapi tidak pekerjaan rutin. Tapi kalau misalnya ada pekerjaan yang sifatnya riset atau nanti community discussion, kemudian kita butuh brainstorming itu kan, ini kan sangat bagus itu. Masa harus ketemu untuk bahas seperti itu. Kemarin kan sudah bisa kita lakukan. Gitu. Nah, hal-hal kecil-kecil seperti ini yang dapat membantu engagement tim sehingga itu pola seperti ini kan dapat meningkatkan semangat mereka gitu ya. Bisa luring, bisa daring, kemudian bisa mengakselerasi lebih. Kata kuncinya berarti sebenarnya pandemi ini melahirkan sebuah fleksibilitas, artinya sebagai sebuah, kalau boleh kita ambil dari sisi positif gitu ya, menambah gaya gitu ya. Jadi bukan replacement, tapi kemudian malah memperkaya hasanah kita dalam proses bekerja gitu ya. Menarik gitu ya, kalau kemudian kita berbicara ketika ya sama sebenarnya kan bukan hanya mahasiswa gitu ya yang kemudian nanti harus kembali ke kampus, berangkat kuliah mungkin jam 7 pagi lagi gitu ya. Bukan hanya mahasiswa, dosen juga sama, tapi juga di sisi kita gitu ya di Badan Sistem Informasi yang mengembangkan teknologi informasi ini ya kembali dihadapkan pada sebuah
pola yang memang ya suka nggak suka mau nggak mau memang kita masih berada dalam sebuah institusi dengan rule and regulation yang kemudian memang berlaku gitu ya. Artinya dimanapun kita berpijak kan di situ bumi dijunjung ya. Kalau pepatahnya kan bilang begitu ya. Ketika kemudian organisasi sudah memutuskan kita kembali WFO gitu ya, work from office ya, saya kira bukan berarti kemudian ya sudah yang kemarin ditinggalkan begitu saja, tapi kemudian kita jadikan sebagai sebuah komplement, variasi baru gitu ya, variasi baru yang kemudian bisa dilakukan gitu ya. Kalau usulannya kayaknya mungkin kita perlu bikin kafe nih Pak Khalid gitu ya. Jadi biar suasana kerja remote kemarin tetap muncul gitu ya. Betul. Besok kita setup ruangan jadi kayak kafe gitu kan. Tetap di kantor tapi bentuknya kayak kafe gitu. Ada 3 model. Tadi model remote full, ada di mana-mana, kita ada di mana-mana atau bahkan ada di rumah work from home. Ada model cafe, kita asik-asik. Artinya remote itu bukan remote from home tapi remote from office. Yeah. Dari kantor kita ke kafe-kafe, karena kita hadirkan kafe di sini. Itu jadi menarik. Itu atau kita mau balik lagi. Harus beneran lah ya, bukan kafe metaverse ya. Itu kayak kemarin ada anak kecil ditanya, kamu sudah sholat belum gitu ya? Sudah, ini lagi sholat gitu ya. Maksudnya di metaverse lagi sholat di masjid virtual. Pak Jarwo gimana kalau kemudian berhadapan dengan situasi seperti ini? Menjadi sebuah situasi yang menarik ya, kalau orang bilang blessing in disguise, lentingan pemanfaatan teknologi informasi menjadi lebih luar biasa. Yang kalau kita mau jujur, sebelum 2019 itu kita punya satu situasi yang adopsi teknologi itu relatif, kemudian kita mengusahakannya itu lewat berbagai cara yang tidak sesmooth apa yang kita bayangkan. Tahun 2020 ketika kemudian kita mendapati pandemi ini, seolah-olah kemudian ada lecutan yang luar biasa kencang, yang kemudian semua orang dipaksa untuk aware, semua orang dipaksa untuk familiar dengan teknologi. Yang kemudian dari situ kita akan merasakannya hari ini. Ketika kemudian urgensi kedaruratan sudah tidak lagi ada. 2 tahun. Ya, kita memandang 2 tahun sebagai something darurat, ya, kita harus mengubah cara berpikir kita. Artinya ada strategi-strategi tertentu yang tentu kemudian harus kita kenalkan, harus kita kemudian lakukan di masuk tahun ketiga ya berarti ya. Yeah. Tahun ketiga ini terutama karena saya di bidang operasi yang kemudian melayani sekian banyak orang, 30.000 bukan angka yang sedikit tentunya, yang melihat bagaimana proses adopsi 30.000 orang itu, 30.000 stakeholder itu ke dalam sistem. Kita onboarding sedemikian strugglingnya waktu itu dengan pandemi ini, harapannya kemudian 30.000 ini semua sudah on board. Tinggal bagaimana kemudian kita manage dengan beragam layanan yang kita miliki di Universitas Islam Indonesia, yang kemudian di tahun yang ketiga ini kita mencoba untuk memberikan rasa yang harapannya baru. Saya sepakat dengan Pak Hari tentang bagaimana kemudian pandemi memperkaya. Itulah blessing in disguise-nya gitu. Ada rasa-rasa baru yang baru munculnya adalah di masa pandemi, yang itu menjadi fitur baru kalau saya boleh bilang ya, di dalam bagaimana cara kita bekerja. Bukan merubah, bukan, tapi memperkaya. Memperkaya, betul. Dan itu dirasakan semuanya. Saya yakin dosen merasakan bagaimana kemudian proses bisnis yang tadinya semuanya di kelas kemudian harus dioperasikan secara mandiri di Zoom-nya masing-masing. Bagaimana kemudian lengkap dengan berbagai macam aplikasi yang di-create oleh kawan-kawan di pengembangan, yang kemudian dari sana semua proses bisnis sudah berjalan. Luar biasa sekali. Kita moving loh. Ya kan? Yang artinya kemudian dari sana kita melihat bagaimana dari something yang fisikal semuanya menjadi digital, yang hari ini ketika kita sudah balik ke fisikal lagi, something yang digital ini keep going. Bagaimana kemudian culture kita ketika menyelenggarakan perkuliahan, kemudian kita di sana sudah selalu otomatis kita pencet tombol recording yang nantinya mahasiswa akan dia bisa review segala macam. Culture yang dulu kita nggak pernah terbayangkan. Sekarang wow, luar biasa. Kita bisa melihat itu manfaatnya luar biasa, yang nantinya bagian-bagian tertentu akan bisa diolah untuk beragam proses bisnis yang lain. Bisnis sebenarnya luar biasa. Plus kemudian ketika kita usai darurat, sekarang penuh semangat, yuk bismillah. Kita bagaimana kemudian dengan sekarang sudah punya dua infrastruktur nih, fisikal dan digital. Kita manage keduanya untuk mendapatkan something yang
Atau jangan-jangan memang UI perlu masuk metaverse juga dia. Itu perlu dibahas khusus itu. Oh iya, nanti lebih bahas khusus itu ya, kayak Ghazali nanti. Tapi menantang loh. Menantangnya adalah bahwa experience yang selama ini kita dapatkan bagaimana dengan penyelenggaraan perkuliahan, dengan kita di rumah, dengan bagaimana kita berusaha. Saya yakin semua orang berusaha untuk perform well. Ya, dosen tidak hanya sekedar mengajar di belakang meja, ada dosen yang kemudian membuat konten pembelajaran dengan dia sambil main basket apa segala macam, kemudian menyampaikan something yang dia perlu disampaikan. Itu sesuatu yang luar biasa. Saya yakin kemudian mahasiswa pun banyak effort yang kemudian dia lakukan. Tetapi ada satu challenge yang hari ini perlu kita sama-sama hadapi, challenge yang kita harus sama-sama kemudian jawab ya, bagaimana kemudian kita tetap menjaga bagaimana setiap proses bisnis yang kita selenggarakan di dalam dunia akademik ini dapat kita jaga quality-nya dengan baik gitu. Ya, apalagi ini kan gini posisinya. Di tahun 2022 ini Universitas Islam Indonesia sudah berencana untuk kemudian memulai menyelenggarakan kembali perkuliahan secara luring gitu ya, secara offline. Walaupun mungkin masih terbatas gitu ya, hanya beberapa angkatan, terutama yang angkatan-angkatan generasi pandemi gitu ya, yang belum pernah ke kampus, belum tentu tahu semua dosennya kalau nggak pernah kemudian ketemu di lapangan. Nah, ini tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri gitu ya. Jadi kira-kira gimana ya Pak Khalid ya ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa inernya? Tentu bagi mereka kan sebagai entitas yang relatively unfamiliar gitu ya, tidak terlalu familiar. Bagaimana peran teknologi informasi bisa menjembatani? Saya terkait dengan kita mau memulai untuk luring, terutama di teman-teman mahasiswa yang belum pernah ke kampus dan memang tahu kampus di masa pandemi. Bagi teman-teman dosen mungkin kembali ke kampus bagaimana sebelumnya itu ya biasa saja. Tapi bagi mereka kan excited. Ada gap yang luar biasa. Gap pertama adalah kita tidak tahu culture generasi pandemi ini. Generasi mahasiswa pandemi maksud saya. Jadi menjadi mahasiswa di saat pandemi itu mereka sudah punya experience terkait dengan penggunaan IT yang luar biasa. Apakah itu berbanding lurus dengan experience tambahan yang diterima oleh dosen? Sehingga ketika itu dipertemukan, itu gap itu bisa saling mengisi. Atau malah ada kekecewaan dari teman-teman mahasiswa, jebol mau kayak gitu. Itu kan menjadi tantangan bagi kita itu. Jadi BSI punya tugas yang besar untuk mengurangi gap itu, mempersiapkan semua stakeholder yang ada di sini untuk menyambut mahasiswa generasi pandemi yang memiliki experience luar biasa dalam penggunaan IT agar supaya pembelajaran itu mencapai goal-nya. Nah, itu kalau tadi saya tarik misalnya kata perubahan tadi. Jadi karena ada change ya, ada perubahan dari itu terutama perubahan itu bagi teman-teman mahasiswa ya. Kalau dari dosen nggak berubah karena sudah punya experience. Mahasiswa kuliah daftar itu sudah betul-betul online. Jadi ketika masuk itu bagi mereka itu perubahan. Nah kalau ini dianggap perubahan, ya tadi tantangannya adalah bisa nggak kita mengklopkan perubahan itu bahasa Pak Rektor kita adalah bisa nggak kita memberikan ekspektasi yang sesuai dengan yang diharapkan oleh teman-teman mahasiswa. Mungkin penting loh kita itu melakukan survei ke mahasiswa kita terkait dengan experience IT yang mereka sudah dapatkan. Sehingga itu nanti akan bisa kita gunakan untuk memacu atau menyamakan atau memperpendek gap antara kita sebagai pelayanan di UI dan mahasiswa kita yang posisi kita sedang kita layani. Tapi saya punya satu keyakinan Pak Khalid. Keyakinan mahasiswa generasi pandemi ini adalah mereka belum pernah, atau mungkin kalaupun ada satu dua saja yang pernah merasakan internet kecepatan 200 Mbps ya. Ini penting sekali bagi mahasiswa gitu ya. Wah ternyata internet itu bisa kenceng gitu ya. Kalau kita datang terutama di gedung-gedung baru gitu ya. Seperti kita sekarang punya gedung Fakultas Hukum sudah pindah ke kampus terpadu di Jalan Kaliurang ya. Beberapa hari yang lalu saya dengan Pak Jarwo sempat melakukan pengetesan jalan-jalan ke sana kemari itu. Kok internetnya 250 sampai 300 Mbps. Saya yang di gedung lain yang cuma dapat 100 ngiri nih. 100 saja sudah kenceng nonton Netflix itu nggak pernah putus-putus gitu ya. Terus ini gunanya internet 300 Mbps ini buat apa gitu ya. Ini menarik gitu ya. Jadi hopefully gitu ya teman-teman mahasiswa terutama yang belum pernah merasakan kampus sama sekali juga
bisa merasakan excitement yang sama gitu ya Pak Hari ya, terkait dengan bagaimana mereka nantinya akan beradaptasi di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Artinya culture shock itu kita bisa menciptakan culture shock yang positif ya. Betul. Sehingga penuh semangat itu dari rekan-rekan mahasiswa yang nanti datang ke UI secara luring, secara fisik itu bisa naik girohnya gitu ya, sehingga tetap penuh semangat dan nanti menebar manfaat secara pribadi masing-masing. Kemudian ada juga kedua tadi saya lihat ada gap ya. Kalau person to person kita mendampingi melayani, sepertinya besok akan terjadi lagi banyak gitu ya, karena kan gap itu muncul. Namun yang perlu kita antisipasi itu adalah di prosesnya. Jadi seandainya nanti proses pembelajaran itu gapnya masih cukup tinggi di sana, maka pelayanan kita itu ada di sana karena itu banyak entitasnya. Tapi kalau person to person saya yakin untuk luring nanti memang masih akan muncul datang nih, ini kan termasuk culture shock juga. Nah, artinya ketika nanti ada yang culture shock itu dengan kita ciptakan hal yang positif gitu, sehingga mereka penuh semangat, tidak terlalu ribet gitu ya. Ternyata mudah ternyata di UI kira-kira begitu. Ya. Baik, terima kasih. Sangat menarik tadi ulasan yang disampaikan Pak Khalid, Pak Hari, dan Pak Aris Jarwo terkait bagaimana kemudian kita harus berbicara usai darurat, penuh semangat dan tebar manfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan obrolan kita di episode podcast kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.